Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayl asqam. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dua hadis, hadis 25 atau hadis nomor 25 dan hadis nomor 26, yang dimana di dalam dua hadis ini menjelaskan tentang al-mashu alal khufain, mengusap sepatu dalam masalah berwudu. Ini bisa dianalogikan juga berkaitan dengan mengusap jilbab. Jika seorang wanita pakai jilbab, boleh tidak berwudunya tanpa lepas jilbab. Termasuk kita yang laki-laki ataupun yang perempuan pakai sepatu atau pakai sandal yang tertutup ya kedua mata kakinya, boleh tidak berwudu tanpa melepas kaos kaki atau sepatu tersebut atau sandal yang tertutup. Nah, tertutup di sini maksudnya tertutup kedua telapak kakinya tersebut, termasuk kedua mata kakinya. Karena kalau yang terbuka, itu menjadi tidak sah pengusapan sepatunya tersebut dalam masalah berwudunya.
InsyaAllah kita bacakan kedua hadisnya. Pertama hadis nomor 25. Ya, al-hadisu al-khamisu wal-ishun. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini, ya, itu Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud al-Thaqafi radhiyallahu an. Beliau masuk Islam pada saat peperangan Khandaq, dan beliau, ya, datang ke Madinah sebagai seorang muhajir, seorang yang berhijrah. Beliau ini termasuk pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan tentang masalah menyediakan air dalam wudu Nabi SAW. Itu Mughirah bin Syu'bah. Nah, beliau ini sempat menjadi gubernur di daerah Basrah dan sempat menjadi gubernur di Kufah. Bahkan di Kufah beliau menjadi gubernur sebanyak 2 kali. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an sekali, dan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an itu 1 kalinya. Beliau meninggal di Kufah pada tahun 50 Hijriyah. Nah, di antara hadis dari jalurnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an adalah hadis berikut ini tentang, ya, masul khuf atau pengusapan sepatu. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala, bertutur atau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah bersama Nabi pada waktu safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Pada saat itu Nabi SAW melakukan wudu. Kemudian Mughirah bin Syu'bah melanjutkan ceritanya. Aku membungkukkan tubuhku dalam rangka untuk melepaskan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ihtiramnya Mughirah bin Syu'bah kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah, da'huma, ya Mughirah, biarkan, jangan antum lepaskan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku ketika memakai kedua sepatu tadi itu, atau sepasang sepatu tadi itu, dalam kondisi suci aku, ada wudu. Famasaha alaihima, ketika beliau ingin, ya, melakukan pengusapan berkaitan dengan kaki, ya, berkaitan dengan anggota wudu. Salah satu anggota wudu itu kan membasuh kedua kaki. Tapi membasuh guslun itu kalau kita lepas sepatu. Tapi kalau kita mengusap di atas kaos kaki atau mengusap di atas sepatu, itu namanya dalam bahasa Arab mashun. Rasulullah kemudian mengusap bagian atas dari sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 206, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 274. Kita kupas tuntas kosakatanya dulu, ya, untuk menguatkan bahasa Arab kita. Yang pertama, al-mashu ala khuffaini. Apa sih yang dimaksud dengan al-mashu? Al-mashu itu artinya imrarul yadi ala syai'i mablulatan bil ma'. Menggerakkan tangan, ya, untuk menyentuh sesuatu dalam kondisi tangan itu basah dengan air. Itu al-mashu. Kalau bahasa kita mengusap, ya. Wal muradu bi khuffaini, adapun yang dimaksud dengan sepasang sepatu, ya, atau bisa dianalogikan sepasang kaos kaki, maksudnya ma yulbasu alal qadam minal jildi satiran lahuma. Nah, ini poinnya. Apa yang dipakaikan kepada kedua telapak kaki kita dari bagian kulit, tertutup seluruhnya. Tertutup seluruhnya. Wal khuf, ya, jum'a ala khifab. Jamaknya itu khifab. Kadang disebutkan dengan istilah akhfab. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau akhfab itu berkaitan dengan khufful ba'ir, yaitu berkaitan dengan apa?
sepatu yang dipakaikan di onta. Meskipun wallahu alam bentuknya bagaimana. Ini istilah dari para ulama bahasa, ya, yang disebutkan dalam kitab Al-Misbah Al-Munir pada halaman 176. Wa tuqasu 'alaiha al-jawarib, ya, termasuk yang dikiaskan dengan sepatu tersebut kaos kaki. Jadi kalau antum atau di antara bapak dan ibu, ya, dalam kondisi batal wudu, antum ketika memakai kaos kaki dalam kondisi suci ada wudu, sampai di masjid batal. Nah, antum berwudu normal dari membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian setelah itu berkumur-kumur sekaligus istinsyak, membersihkan hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, setelah itu mengusap kepala hingga kedua telinga. Nah, untuk kaos kaki antum gak lepas, ambil air sedikit, ya, sekedar basah kedua telapak tangan ini, kemudian telapak tangan yang kanan itu ditempelkan di atas kaos kaki yang bagian atasnya saja, sedangkan telapak tangan yang kiri, ya, itu ditempelkan di kaos kaki yang bagian atas yang kaos kaki yang kiri. Nah, biasanya Rasulullah sekaligus itu kedua telapak tangan kebetulan ada sisa air sekedar basah, ditempelkan langsung di atas bagian sepatu beliau SAW pada saat berwudu tersebut. Nah, itu yang disebut dengan al-mashu al-khuffain. Naam. Wahia ma takunu min ghairi jildin kal kharaqi wa sabhiha. Tapi ingat, sepatu kaos kaki itu, ya, jangan sampai ada lubangnya atau yang sejenisnya, ada sobeknya. Sepatu sobek, jempolnya kelihatan. Atau misalnya kaos kaki sobek, kelihatan bagian daripada kulit, ya, telapak kakinya tersebut. Nah, itu tidak bisa mempraktekkan apa yang diistilahkan dengan mashu al-khuffain ini, mengusap kedua, ya, atau sepasang sepatu atau kaos kaki. Jadi syaratnya itu bahwasannya sepatu yang dipakai untuk pengusapan pada saat kita menjalankan wudu kita, karena kita ingin tidak melepas sepatu kita pada saat berwudu, tidak ingin melepas kaos kaki kita pada saat berwudu, ya, itu syarat utamanya jangan sampai ada bagian dari kaos kaki atau sepatu tadi yang sobek, yang kelihatan kulit dari telapak kaki kita tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kemudian fi safarin. Oh, ternyata ceritanya Mughirah bin Syu'bah ini ketika beliau melakukan safar bersama Nabi. Tepatnya pada waktu itu, pada waktu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk itu pada tahun 9 Hijriyah, tepatnya lagi di bulan Rajab. Bulan Rajab pada tahun 9 Hijriyah. Nah, waktu itu kejadiannya salat subuh, ya, Rasulullah tidur dalam kondisi masih memakai sepasang sepatu tadi itu. Beliau bangun ingin mengambil air wudu, kemudian ketika untuk, ya, mengenakan air di bagian kaki, beliau tidak melepas sepatu beliau. Beliau cuma mengusap, ya, mengusap bagian atas sepatu tersebut. Itu kejadiannya waktu itu salat subuh. Fa'ahwaitu, ahwaitu artinya membungkukkan badan, ya, untuk apa? In hanaitu maddan yadayya, menundukkan badan sambil mengulurkan kedua tangan. Naam, ini sekedar bahasa saja, ya, artinya ini hormatnya dan ihtiramnya Mughirah bin Syu'bah. Para sahabat memang kebiasaannya luar biasa, adab dan etikanya kepada Nabi SAW. Karena kita tahu kan Nabi Muhammad SAW itu tubuhnya seluruhnya itu termasuk liurnya itu berkah. Para sahabat selain hormat juga mencari keberkahan untuk mengurusi Nabi Muhammad SAW, termasuk air wudu atau bekas-bekas air wudu Nabi SAW. Itu dipakai oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Nah, ini khusus Nabi, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Termasuk masalah tahnik. Tahnik itu kan kita dapat anak, kemudian kita ambil kurma, kita kunyah-kunyah di mulut kita dengan menggunakan gigi kita, kemudian ada bagian manisnya itu kita tempelkan, ya, di bibirnya si bayi dan ke lidahnya. Itu tahnik. Nah, tahnik ini para ulama berdebat keras.
Ya, ada dua pendapat lah kesimpulannya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan itu beralasan ini khusus Nabi. Karena memang liurnya Nabi itu barokah. Ali bin Abi Thalib ketika beliau sakit mata itu, kata Nabi, tolong bawakan Ali. Waktu itu mau penyerahan bendera untuk memimpin perang Khaybar. Ali waktu itu sakit mata, nggak datang ke masjid. Nah, ketika Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menjemput Ali dari rumahnya untuk dibawa ke masjid, Rasulullah SAW meludahkan ya ke telapak tangan beliau, kemudian ditempelkan tuh ludah ke matanya Ali bin Abi Thalib. Seketika itu juga Ali bin Abi Thalib sembuh. Dan kata Ali, aku seperti tidak pernah sakit mata. Bahkan aku melihat ini, penglihatanku lebih tajam, lebih jelas sebelum kejadian ini. Maksudnya sebelum Rasulullah menempelkan liurnya tersebut ke dua mata Ali bin Abi Thalib. Nah, intinya saya pribadi mengambil teknik itu termasuk juga khusus Nabi SAW. Ya, lucu saja di antara antum dapat anak kemudian datang kepada anak. Subhanallah, Ustaz teknikin Ustaz. Subhanallah, kita nggak ada apa-apa. Apalagi zaman Covid sekarang ini. Wallahu a'lam, bisa jadi itu penyebaran ya, penyebaran penyakit. Nggak tahu ustadznya, kiainya, maaf ya, bukan kita mau apa. Takutnya, khawatirnya ada penyakit menular. Kalau misalnya melakukan teknik juga, lebih bagus antum sebagai orang tuanya. Bukan kiai, bukan ustadz. Ya, seperti itu. Meskipun saya akui ini ada khilaf di kalangan ulama. Cuma saya pribadi mengambil ini khusus Nabi SAW. Ya, para sahabat ridwanullah ketika mendapatkan anak, mereka datang kepada Nabi SAW. Minta diteknikkan tersebut. Wallahu alam, ini sekedar tambahan ilmu. Nah, intinya kenapa sahabat sampai segitunya melepaskan sepatu. Selain hormat, juga tadi itu pingin menyambil keberkahan dari Nabi SAW. Karena badannya Nabi, ya liurnya Nabi, keringatnya Nabi, ya bekas air wudunya Nabi, itu ada keberkahan di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya li'anzi'a, maksudnya untuk melepaskan, akhla'a. Ya, ini adalah perbuatan Mughirah bin Syu'bah. Kenapa Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskan sepatu Nabi SAW? Yuhtamal annahu lam yakun qad alima bi rukhsatil mashi. Bisa jadi Mughirah tidak tahu ya bahwasannya dia tidak paham ada rukhsah, ada keringanan kalau kita lagi pakai sepatu atau kaos kaki untuk pembasuhan kaki atau mengenakan air ke kaki pada saat berwudu boleh tanpa lepas sepatu. Bisa jadi Mughirah pada saat itu tidak tahu ilmunya. Au alimaha wa dhanna annahu sayaf'alul afdal 'alal qaul bi annal ghusla afdal. Atau dia tahu hukum itu. Tahu bahwasanya Mughirah bin Syu'bah boleh seseorang itu ketika dia pakai sepatu atau kaos kaki pada saat berwudu tidak melepasnya, cukup diusapkan di atas bagian daripada sepatu atau kaos kaki tadi. Cuma dia ingin tahu yang afdal itu yang mana? Apakah melepas sepatu, artinya membasuh itu, guslun itu dipastikan membasuh kedua kaki tanpa tanpa ada sepatu, tanpa ada kaos kakinya. Itu guslun pasti. Tapi kalau mashun itu berarti mengusap ya di atas sepatu atau di atas kaos kakinya. Nah, Mughirah ingin tahu nih ilmunya. Subhanallah, ingin mengambil ilmu. Kira-kira dilepas Nabi atau tidak? Ternyata Nabi SAW mengatakan da'huma. Biarkan, jangan antum lepaskan. Karena aku memasukkan atau memakai itu sepasang sepatu itu tadi, itu aku dalam kondisi ada wudu. Nah, di sini menunjukkan kalau kita misalnya di kantor atau mungkin dalam perjalanan, kebetulan di pasar, kita kemudian pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki karena kalau pakai sepatu nggak mungkin masuk ke dalam masjid. Kita pakai kaos kaki. Ya, kemudian ingin masuk ke masjid. Nah, lebih bagusnya utamanya pada saat kita berwudu lagi, jangan melepas itu kaos kaki. Usapkan saja bagian atasnya. Tentunya setelah berwudu secara normal dari baca bismillah, tapi pas waktu membasuh atau pas bagian kaki tersebut tidak perlu kita melepas kaos kakinya, afdalnya utamanya diusap bagian atasnya. Termasuk ketika kita di perjalanan, di kereta atau di pesawat, maka lebih bagus apa? Usapkan, ya,
air tersebut di sepatu atau di kaos kaki. Nah, ini afdal. Tentunya daripada melepasnya. Karena kita sudah memakainya. Tapi catatannya pastikan pada saat kita melakukan itu, pengusapan sepatu atau kaos kaki, kita dalam kondisi ada wudu. Antum keluar tadi dari rumah antum. Antum datang ke masjid ini dalam kondisi pakai kaos kaki nih, masuk ke masjid ini. Antum tadi ketika memakai kaos kaki itu ada wudu enggak? Ada wudu, Ustaz. Sebelum Isya batal. Antum mengambil air wudu. Ya, antum berwudu normal dari baca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur termasuk membersihkan hidung al-istinsyaq, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala hingga kedua telinga. Kaos kaki jangan dilepas. Ambil air sekedar basah, tempelkan kedua telapak tangan ini di atas bagian daripada kaos kaki kita tersebut. Nah, itu afdalnya. Nah, kemungkinan yang kedua, Mughirah bin Syu'bah ingin tahu nih, Rasul lepas apa tidak? Nah, artinya kesimpulannya kata para ulama, ketika kita memang sudah pakai, kebetulan ketika memakai itu sepatu dan kaos kaki, memang kita waktu itu dalam kondisi ada wudu, maka lebih bagus usapkan saja di atasnya. Ya, tempelkan kedua telapak tangan kita yang basah dengan air tersebut di bagian atas kaos kaki atau sepatu. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian di sini fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ya Mughirah, biarkan. Da'huma. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Aku tadi memakai sepasang sepatu tersebut, aku dalam kondisi ada wudu, dalam kondisi suci. Nah, dari sini syarat utama kita ingin mempraktekkan itu, ya, pengusapan sepatu atau kaos kaki termasuk jilbab, ibu-ibu, itu pastikan bahwasannya kitanya ada wudu. Ibu-ibu nih, keluar rumah kan pasti pakai jilbab, busana muslimah. Ibu-ibu, ketika ibu keluar rumah, pas waktu memakai busana muslimah tersebut, hendaknya ada wudu. Ketika datang ke masjid ini untuk ikut kajian misalnya, ya, batal wudu. Nah, ibu-ibu wudu normal, ambil air wudu, baca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian setelah itu berkumur-kumur dan membersihkan hidung al-istinsyaq, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, tangan yang kanan dulu baru tangan yang kiri. Nah, untuk jilbab ambil air sekedarnya, sekedar basah, ibu-ibu ya, sekedar basah. Kemudian tempelkan nih kedua telapak tangan dari ujung jilbab, kemudian dijalankan di atas jilbab ibu sampai jilbab yang menutupi tengkuk belakang. Tidak bolak-balik ya ibu-ibu ya. Bolak-balik itu kalau berwudu lepas jilbab, itu bolak-balik sunnahnya. Tidak juga kedua telinga. Kedua telinga ini diusap kalau kita tersebut berwudunya lepas jilbab, ibu-ibu. Jadi seperti itu saja. Sekedar ambil air, sekedar basah, kemudian kedua telapak tangan yang basah ini, ya, sekedar basah, kita tempelkan ibu-ibu di jilbab ibu bagian atas, jalankan kedua telapak tangan tadi itu sampai jilbab yang menutupi tengkuk belakang. Jilbab ibu kan panjang-panjang, Masya Allah, tabarakallah. Jangan dibasahi yang panjangnya seluruhnya itu. Cukup jilbab yang menutupi kepala saja. Tidak bolak-balik. Ya, kalau bolak-balik bisa lepas dong. Nah, bolak-balik itu kalau ya kita berwudunya tanpa jilbab. Tidak juga mengusap kedua telinga, karena kedua telinga ini diusap kalau ibu berwudunya tanpa jilbab. Jelas ya ibu-ibu ya? Taib. Nah, kemudian kaos kaki cuma ditempelkan kedua telapak tangan yang basah ini di atas kaos kaki kita, di atas kaos kaki, bukan bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini pakai rasio, pakai akal, tentukan yang kemungkinan kotor bagian bawah. Tapi subhanallah, begitulah yang aku lihat ya dari Nabi SAW pada saat beliau mengusap sepatu itu, bagian atasnya yang diusap. Di sini menunjukkan bahwasannya akal ini bukan tolak ukur untuk membenarkan. Akal ini fungsinya cuma sebagai pendukung kebenaran, bukan sebagai pembenar. Taib, selesai kita dari kosakata yang ada dalam hadis ini. Kita masuk kepada poin yang kedua. Ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama,
jawazu al-mashi 'alal khuffaini fil wudu'i badalan min ghusli rijlaini. Bahwasannya dibolehkan mengusap sepasang sepatu kita pada saat kita berwudu sebagai pengganti pembasuhan, ya, sebagai pengganti untuk membasuh kedua kaki. Sekali lagi, kalau istilah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kalau bahasanya tersebut guslun, berarti langsung terkena kedua telapak kakinya itu, basuh namanya guslun. Tapi kalau kita pada saat berwudu tanpa melepas sepatu kita, tanpa melepas kaos kaki kita, kita usapkan, ya, kedua telapak tangan kita tersebut di atas sepasang kaos kaki tadi tersebut, bagian atasnya, itu namanya mashun. Nah, itu sebagai pengganti daripada pembasuhan, ya, kaki dengan menggunakan air secara langsung, sehingga membuat kedua kaki kita tersebut basah dengan air wudu. Wal masu 'alal khuffain sabitun fil Qur'ani wa sunnati al mutawatirati anin Rasulillah sallallahu. Masalah pengusapan ini itu sabit, ya, ada dan ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah al mutawatirah dari Rasulullah. Artinya kita katakan disyariatkan berdasarkan hujjah dari Quran dan sunnah. Waqad ajma'a alaihil muslimun, dan kaum muslimin, para ulama, ya, bersepakat tentang bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki tadi pada saat berwudu. Kecuali satu kelompok tuh yang tidak mau atau mengingkari pensyariatan pengusapan sepatu atau kaos kaki ini pada saat berwudu. Kelompok apa? Syiah, Rafidhah, sesat. Sebagian ulama mengatakan segelintir dari kalangan Khawarij juga menolak ini. Segelintir dari kalangan Khawarij, ISIS, ya, itu menolak masalah ini. Tapi yang rata-rata menolak, yang betul-betul mafhum, ya, bahwasanya mereka itu menolak adalah Syiah Rafidhah, ad-dhalah, naam, aliran sesat yang bernama Syiah Rafidhah ini, naam. Ini menolak hal ini. Padahal itu ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-6. Kata Allah Jalla wa Ala, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala kalian, ya, dan juga kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, kalau dibaca jar, ya, kalau kita belajar itu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, berarti itu atopnya kepada siapa? Pengusapan kepala. Tapi kalau dibaca mansub wa arjulakum, itu atop daripada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq tadi itu. Nah, di sini boleh dibaca dua. Itu berdasarkan qiraah sab'iyah. Ya, ini kalau ahli bahasa itu seperti apa? Ahli qiraah seperti imam kita, Syekh Ahmad, itu paham tentang masalah qiraah ini, ahli qiraah. Ya, tentang masalah itu. Antum bisa pelajari dari beliau. Yang jelas bahwasannya ini sebagai hujjah dan dalil pengusapan sepatu dan kaos kaki. Taib. Adapun sunnah banyak sekali. Rasulullah SAW melakukan itu baik kaulan, sabda. Rasulullah memerintahkan untuk, ya, pengusapan sepatu, kaos kaki, ya, seperti itu. Kemudian perbuatan tadi dilakukan oleh Nabi dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, termasuk juga dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah langsung berbuat, ucapan ada, perbuatan ada, dan itu didukung lagi dengan ikrarnya Nabi. Para sahabat banyak melakukan itu. Subhanallah. Hadis itu kan adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir atau ikrar, pembenaran Nabi SAW akan apa yang dilakukan oleh sahabat. Tiga-tiganya ada. Nah, ini pendukung utama bahwasannya mengusap sepatu atau kaos kaki pada saat berwudu itu ada dasarnya, ada dalilnya. Baik itu waktu mukim ataupun waktu safar. Ya, hadaran wa safaran. Ya, tidak ada syarat harus waktu safar saja, tidak. Karena hadis nomor 26 nih, hadis Hudzaifah bin Yaman, ini Nabi ketika beliau dalam kondisi apa? Mukim.
Hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau ya safar melakukan hal tadi itu, ya mengusap sepatu atau kaos kaki tadi itu. Dan tidak mesti syarat juga harus sakit, enggak. Ya, tidak mesti harus keluar rumah, tidak. Ada seorang wanita cuma di rumah doang, dia pakai jilbab, dia pakai kaos kaki. Setiap kali dia mau berwudu tanpa lepas jilbab dan kaos kaki, boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Tapi memang ada batasan waktu. Kalau yang mukim 1 hari 1 malam, kalau yang musafir 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Taib, dan kata Al-Imam An-Nawawi ini ijma' loh. Sudah konsensusnya para ulama. Artinya kesepakatan di atas kesepakatan, enggak ada yang ngingkari tentang masalah pensyariatan tentang masalah ini. Makanya dikatakan wala farqa fi jawazil mashi an yakuna li hajatin amla. Tidak ada perbedaan bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki tadi, baik ada hajatnya, ada keperluannya, ataupun tidak ada. Artinya karena kita tersebut di pesawat atau di kereta kan ada hajatnya, atau mungkin kita cuma sekedar ya berada di rumah, boleh untuk kita praktekkan amalan tadi, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki pada saat kita berwudu. Fayajuzu al-mas'ulil mar'ati al-mulazimati li baitiha. Boleh untuk perempuan yang cuma di rumahnya saja bahkan untuk melakukan itu. Pada saat dia berwudu tanpa lepas jilbab, tanpa lepas kaos kaki, tanpa lepas sepatu. Ya, wal maridul ladzi la yamshi, atau orang yang sakit, ya. Subhanallah, yang dia tidak jalan, ya artinya di rumah saja, tidak mengapa yang demikian. Naam. Dan waqad nakala an-Nawawi al-ijma' ala dzalik. Imam Nawawi mengatakan ini ijma' loh, udah konsensusnya ulama tentang disyariatkannya mengusap sepatu atau kaos kaki pada saat berwudu tadi. Taib. Kemudian selanjutnya yang kedua, ilmu yang bisa kita dapatkan, al-hadisu dalilun ala anna al-masha 'ala al-khuffaini liman kana labisan lahuma afdalu min khal'ihima wa ghusli rijlain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mengusap sepatu bagi mereka yang memakai sepatu atau kaos kaki itu lebih utama untuk mengusap ya sepatu atau kaos kaki pada saat dia berwudu, itu lebih utama ketimbang dia lepas. Start, ana udah pakai kaos kaki nih, start. Ana berwudu nih sekarang. Ana afdalnya kaos kaki ana lepas atau ana enggak lepas? Maaf, ana mau nanya sama antum. Antum tadi ketika pakai kaos kaki dalam kondisi ada wudu enggak? Oh, ada wudu. Sekarang batal wudu, Ustaz. Nah, sunnahnya, afdalnya, utamanya jangan dilepas. Antum berwudu normal, dari baca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala hingga kedua telinga. Nah, kaos kaki usap. Lebih afdal ketimbang antum lepas. Antum bisa lepas. Tapi kalau untuk bicara afdal, lebih afdal tidak lepas bagi yang memakainya dalam kondisi suci tadi. Sebagaimana tadi Nabi SAW mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan, jangan antum lepaskan ya Mughirah. Aku memakainya itu tadi dalam kondisi aku ada wudu. Naam. Taib. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Ya, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Al-hadisu dalilun ala anna al-masha yakunu ala al-mutlaqil khuf. Hadis ini menunjukkan pengusapan itu terjadi pada keitlakan ya sepatu. Selama itu dinamakan sepatu, maka kita boleh mengusapnya. Fama sumya khuffan jazal mashu alaihi. Ini namanya sepatu. Iya, sepatu. Mau apapun mereknya, enggak ada masalah. Yang penting syaratnya jangan ada yang bolong, jangan ada kelihatan kulit telapak ya, kedua telapak kaki kita, terutama mata kakinya harus tertutup itu. Ya, ada kan sepatu sandal, kedua mata kakinya kelihatan, enggak layak. Enggak masuk bagian ini, enggak boleh antum melakukan pengusapan sepatu karena mata kakinya apa? Kelihatan. Atau ada yang tipis banget, kelihatan kulitnya tuh. Kalau antum usap air, nempel tuh bekas airnya ke situ. Itu pun juga tidak layak.
Jadi usahakan sesuatu yang memang tertutup kedua telapak kaki kita, khususnya kedua mata kaki, ya, hingga tidak terlihat. Kalau ada kaos kaki yang bolong, ya itu nggak layak untuk mengamalkan pengusapan sepatu atau ya kaos kaki ini. Wallahu alam. Yang jelas selama itu namanya sepatu atau kaos kaki dan syaratnya terpenuhi dengan tertutupnya kedua telapak kaki kita, wabil khususnya mata kaki, maka boleh kita mengamalkan syariat yang satu ini, berwudu tanpa lepas kaos kaki dan kaos kaki atau sepatu. Yang keempat, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Anna min syurutil masi ala khuffaini an yalbasahuma ala tahiratin, ya, ala taharatin, ay yalbasahuma ala taharatin. Sesungguhnya di antara syarat pengusapan sepatu atau kaos kaki, hendaknya ketika memakai sepatu atau sepasang kaos kaki tadi dalam kondisi ada wudu. Wa mafhumuhu annahu law labisahuma ala ghairi taharatin lam yansah. Jika sekiranya antum memakai itu sepatu atau kaos kaki, tapi dalam kondisi tidak ada wudu, tidak boleh mempraktekkan ini. Makanya tanya, maaf antum tadi mempraktekkan ini pada saat antum pakai sepatu, pada saat antum pakai kaos kaki, ada wudu nggak tadi? Oh enggak Sat, ana nggak biasa tuh berwudu dulu. Nah harusnya biasakan, habis mandi langsung berwudu, kan seperti itu. Supaya terbiasa antum ketika antum memakai kaos kaki atau sepatu nggak perlu lepas lagi pada saat berwudu nanti ketika antum batal. Artinya kalau misalnya dia memakai sepatu atau kaos kaki tadi tanpa ada wudu, ya tidak suci, berarti tidak boleh mempraktekkan itu. Ketika dia berwudu harus dilepas tuh sepatunya, harus dilepas tuh kaos kakinya. Wa zahiruhu annal murada at-tahara bil ma'. Dan kalau kita melihat dari hadis Mughirah bin Syu'bah, tekstualnya itu maksudnya bersuci di sini bersuci dengan air, yaitu wudu. Ya. Falau labisahuma ala taharati at-tayammumi lam yumsa alaihima inda wujudil ma'. Berarti kalau sekiranya dia memakai sepatu atau kaos kaki atau anggaplah jilbab, tapi dia memakainya itu pada saat dia bersuci dengan menggunakan tayamum. Karena kan kita tahu tayamum itu fungsinya sebagai pengganti mandi dan wudu. Hadas besar disucikan dengan cara apa? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu dengan alasan yang disyariatkan, berarti diganti dengan apa? Tayamum. Nah, kata antum, ana sih Ustaz pakai kaos kaki tadi dalam kondisi suci. Antum bersucinya wudu apa tayamum? Tayamum Ustaz, ana lagi sakit Ustaz. Nah berarti boleh nggak mempraktekkan ini? Tidak. Karena memang tayamum itu kan prakteknya tidak seperti wudu. Tayamum itu kan cuma anggotanya cuma dua. Anggota tayamum itu cuma dua. Wajah dan kedua telapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ammar bin Yasir, ya, radhiyallahu anhuma, kan seperti itu. Pertama baca bismillah, yang kedua kedua telapak tangan kita tampilkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu, termasuk di tembok-tembok itu kan ada debu nih. Ini ada debu nih. Ya, seperti itu. Kemudian kita tiup, ya, kemudian kita usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. That's it. Seperti itu loh. Nah, berarti kalau antum misalnya ana sih memakai sepatu dalam kondisi apa? Dalam kondisi suci tapi tayamum. Enggak boleh yang seperti itu. Kenapa? Kalau antum mendapatkan air atau boleh terkena air, antum harus berwudu sebagaimana lazimnya, yaitu menggunakan air tadi. Ya, kenapa? Karena tayamum itu, bersuci dengan tayamum itu kan enggak ada kaitannya dengan maaf mengusap kepala, enggak ada kaitannya juga dengan mengusap ya apa? Kaki. Kan seperti itu. Kaitannya cuma dua tayamum itu, wajah dan kedua telapak tangan. Wallahu a'lam. Baik, sudah azan? Gimana nih? Azan dulu? Lanjut ya. Baik. Azan dulu. Iya, silakan.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah hati Muhammadin wasilah wal fadilah wa basmakamah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian yang kelima, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi haitsu mana al-Mughirah radhiyallahu an min khal'ihima wa bayyana lahu as-sababa wa huwa annahu adkhalahuma tahirataini. Ya, baiknya dan bagusnya akhlak Nabi dan bagusnya pengajaran Nabi SAW, yang dimana Nabi ketika melarang Mughirah bin Syu'bah agar jangan sampai melepaskan kedua sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak hanya sekedar melarang, tapi menjelaskan larangannya tersebut. Kenapa beliau melarang Mughirah bin Syu'bah melepaskan sepatu beliau? Dikarenakan Nabi Muhammad SAW pada saat memasang atau memakai sepasang sepatu beliau tersebut, beliau dalam kondisi ada wudu atau suci daripada hadas. Dan itu kita mendapatkan 3 faedah dari bagusnya akhlak Nabi pada saat melarang Mughirah bin Syu'bah tadi, dengan menjelaskan sebab. Nah, ini penting buat kita sebagai ustadz. Ustadz, kenapa inti memilih pendapat ini? Kenapa inti melarang anak begini? Kita kan punya murid itu kadang Masya Allah kritis. Ya, ada ustadz yang nggak peduli, bahwa inti nggak boleh aja, nggak boleh. Kita sebagai abah sama anak, kita kasih tahu alasannya kenapa kita melarang. Jangan merokok, nak. Kenapa? Ini bikin rusak kita, ya, paru-paru kita rusak, nanti tenggorokan juga nggak bagus. Ada alasan. Yang kedua juga, segala sesuatu yang merusak itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wala taqtulu anfusakum fa innallaha kana bikum rahima. Kita sampaikan kepada anak kita, nih loh dalilnya. Ya, Allah melarang kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga supaya kenapa kita menjelaskan alasannya itu, supaya kita yang dilarang ini, anak-anak kita terutama atau murid-murid kita tenang. Benar juga ya, seperti itu alasannya. Nah, makanya ada 3 faedah nih dari bagaimana bagusnya pengajaran Nabi SAW. Itu penting. Melarang harus ada penjelasan seperti itu. Nah, siapapun ya kita ini. Yang pertama, itmi'nanun nafsi wa iqna'uha wa iqtina'uha. Artinya supaya bikin jiwa ini tenang, tentram, dan puas menerima. Kenapa sampai dilarang? Subhanallah, ya kan, seperti itu. Ada penjelasan. Ya. Li'annaha idza alimat illatal hukmi itma'anna. Karena jika dijelaskan ya tentang sebab hukum dan dijelaskan juga sebabnya kenapa melarang, itu tenang. Jiwa ini tenang. Wa in kanal mu'min sayatma'innu ala kulli halin. Dan orang mukmin kalau misalnya dijelaskan seperti itu, larangan. Kenapa larangan? Sebabnya ini, dalilnya ini. Itu segala sesuatunya, keadaannya selalu tenang. Nah, kemudian tentu ada tambahannya dengan menyebutkan ya illah atau sebab hukum kenapa ini terlarang. Itu semuanya untuk kebaikan. Semuanya itu untuk kebaikan. Yang kedua, faedah ilmu yang kita dapatkan dari akhlak Nabi tadi ketika melarang Mughirah bin Syu'bah adalah sumu syariah. Syariat ini tinggi loh, sangat mulia. Wa annahu la yujadu hukmu illa walahu illah wa hikmah. Karena kalau kita perhatikan ini, apapun hukumnya pasti ada ilahnya, ada sebab kenapa dibolehkan, kenapa dilarang, dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Coba antum perhatikan semua. Dalam hal yang Allah syariatkan itu, ya dalam masalah larangan misalnya, itu pasti ada sebabnya. Dan pasti setelah itu ada hikmahnya. Yang ketiga, faedah ilmu yang kita dapatkan dari akhlak Nabi dalam pengajaran beliau kepada Mughirah bin Syu'bah pada saat melarang tadi itu, syumul hukmi bi syumul illah. Hukum ini mencakup seluruhnya dan dengan mencakupnya sebab alasan tadi itu. Jadi ada hukum mencakup segala hal. Alasannya pun sebabnya juga universal juga. Mencakup segala sesuatu hal tadi itu.
Fa kullu ma tahaqqaqat fihi al-illah sabata fihi al-hukm al-mu'allalu bihadil illah. Dan segala sesuatu yang ilahnya atau sebabnya itu ada, maka ditetapkanlah hukum tadi itu. Subhanallah. Jadi ada larangan, pasti ada sebab. Itu pasti sudah. Wallahu a'lam bissawab. Taib, yang keenam, ilmu yang bisa didapatkan dari hadis ini. Al-mashu ala khuffaini min ar-rukhasi ad-dala ala kamalid dinil islami wa yusri tashri'atihi wa bu'duha ala anil haraj fa innal insana yahtaju lil masi ala khuffaini la siyama fi fasli syita wa fil biladi al-baridati. Naam, pengusapan sepatu pada saat berwudu ini adalah rukhsah, dispensasi ya dalam masalah syariat ini, keringanan. Di sini menunjukkan sempurnanya agama Islam dan mudahnya syariat Islam ini. Kita ini selalu dijauhkan dari hal-hal yang berat, susah, ya kan, seperti itu. Seperti misalnya ada kasus, ya, ada teman meninggal dunia karena COVID. Para ahli medis atau yang mengurusi dia nggak berani untuk memandikan. Maka solusinya apa? Tayamum, kan? Seperti itu. Tayamum. Nggak boleh dibiarkan aja. Nggak usah dimandikan, nggak usah ditayamum. Nggak bisa begitu. Karena tayamum itu cuma 2 anggota saja. Anggota tayamum itu wajah dan kedua telapak tangan. Setelah itu dikasih kapan, kan? Seperti itu. Ini kan untuk meringankan. Sama antum, Ustaz. Anak mimpi basah, Ustaz, tapi lagi sakit, Ustaz. Gak boleh mandi kata dokter. Gimana? Tayamum antum. Ini kan kemudahan. Termasuk tadi mengusap ya sepatu dan mengusap kaos kaki. Itu untuk kemudahan buat kita, terutama pada saat di musim dingin. Kita alhamdulillah hidup di negeri yang Masya Allah cuma ada musim hujan dan musim kemarau. Enak. Kalau toh hujan, kalau toh dingin banget misalnya, nggak dingin-dingin banget, pakai jaket kemana-mana, enggak, santai aja. Kalau toh panas misalnya, nggak panas-panas banget, enak nih negeri, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya seperti itu. Tapi di negeri-negeri lain, itu dinginnya luar biasa. Nah disitulah rukhsah ini kadang bisa betul-betul ya termanfaatkan. Hatta di kita ini bisa nggak kita amalkan, Ustadz? Bisa. Cuma ini bisa lagi ya untuk mereka-mereka yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang sifatnya tersebut mendapatkan iklim yang tidak bersahabat, dingin yang sangat luar biasa. Nah itu mereka syariat ini betul-betul luar biasa manfaatnya. Yang ketujuh ya, khidmatus sahabah radhiyallahu anhum lin Nabi SAW. Bagaimana pelayanan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yustafadu minhu khidmatul alimi. Di sini juga mengandung ya, ini hendaknya kita ihtiram, hormat dengan orang alim, dengan ustadz-ustadz kita. Ya seperti itu. Ihtiram, ada penghormatan. Sebagaimana para sahabat itu menjadikan Nabi itu kan sebagai guru, muallimul khair. Nabi Muhammad SAW itu betul-betul ihtiram, tunjukkan hormat kita kepada ustadz-ustadz kita, kepada guru-guru kita. Ya. Mencontoh para sahabat ridwanullah ajmain. Wallahu alam. Taib. Kemudian ya, yang kedelapan dari hadis ini, ilmu yang bisa didapatkan, annalil khadimi an yaqsuda ila ma ya'rifu min 'adati makhdumihi qabla an ya'murahu. Ya, bahwasannya untuk asisten ya atau pembantu, apa yang dimaksudkan diinginkan itu kadang sudah diketahui, dia melakukan itu sesuai dengan kebiasaan orang yang dia layani tadi. Mughirah bin Syu'bah ingin melepas sepatu Nabi SAW itu tidak lain apa? Karena kebiasaannya Nabi itu dilayani oleh Mughirah bin Syu'bah dalam mengambilkan air wudu atau hal-hal yang berkaitan tentang masalah wudu yang akan dilakukan oleh Nabi. Salah satu yang biasa dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah apa? Melepaskan sepatu Nabi SAW.
Makanya Mughirah melakukan itu bukan apa-apa, karena memang kebiasaan. Tapi pada saat itu ketika beliau sapa bersama Nabi, kata Nabi, "Enggak, udah, biarkan, jangan antum lepaskan." Nah, di sini menunjukkan apa? Ya, artinya Mughirah melakukan itu karena beliau melakukan itu sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukan oleh beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah imkanul fahmi minal isyarah, ya, wa ruddal jawab bil ilmi amma yafhamu minha, ya. Kita memungkinkan untuk memahamkan seseorang itu dengan isyarat, dan jawabannya itu dengan apa kita katakan, dengan ilmu yang kita pahami. Tidak semuanya itu dengan ucapan. Subhanallah, Nabi SAW memberikan isyarat, dakhuma, biarkan, sudah. Karena aku memakainya dalam kondisi ada wudu. Di situ Mughirah bin Syu'bah langsung paham, mengerti apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melihat Mughirah ini sudah menundukkan, membungkukkan tubuh beliau sambil mengulurkan kedua tangan. Tujuannya untuk apa? Melepaskan sepatu Nabi SAW. Nabi, Masya Allah, jangan, biarkan, kata Nabi SAW. Di sini Rasulullah mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh siapa? Mughirah bin Syu'bah. Kita sebagai yang dilayani paham. Kadang kan ada orang, ada teman, ya kita sahib aja nggak? Kita ada antum misalnya, teman ya sahib, ya artinya atau ustadz dengan murid. Antum bawa ini, udah. Anak zaman pandemi nggak minum. Minumnya di mana ustadz? Udah, alas, biarin aja. Antum sudah mau bawa minuman ini, sudah mau buka tutup daripada minuman tersebut. Anak paham, antum mau ngasih minuman sama anak kan? Seperti itu, air putih atau yang lainnya. Ya, enggak. Itu jangan dibuka. Paham dong, Ustadz nggak mau minum gitu loh, seperti itu. Nah, itu yang dipahami bahwasanya Nabi ketika Mughirah bin Syu'bah membungkukkan badan, tujuannya untuk apa? Melepaskan sepatu Nabi. Jangan, sudah biarkan. Aku memasukkan itu sepatu tadi dalam kondisi ya betul-betul ya suci, artinya ada wudu. Wallahu a'lamu bissawab. Satu hadis secara singkat, 3 menit. Nah, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridha beliau. Qala, berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu, aku bersama Nabi sallallahu. Kapan? Ketika di Madinah Al-Munawwarah. Artinya bukan safar, dalam kondisi mukim. Fabala, Nabi sallallahu buang air kecil. Setelah buang air kecil, Rasulullah berwudu. Kemudian dalam berwudu tersebut, ketika berkaitan dengan membasuh atau kedua kaki, ya ketika ingin membasuh kedua kaki, Rasulullah SAW tidak melepaskan sepatu beliau, cuma mengusapkan sepatu tersebut atau bagian atasnya tersebut. Muhtasaratun, secara ikhtisar, secara singkat. Dari hadis ini, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2224, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 273. Nah, ilmu yang pertama kita dapatkan masyru'iyatul masyi al-khuffain, disyariatkan pengusapan sepatu dalam berwudu. Sudah kita bahas tadi. Yang kedua, annal masha alaihima jaizun fil hadar, bahwasanya mengusap sepatu atau kaos kaki ya ketika kita mukim itu dibolehkan juga, disyariatkan juga. Karena kejadian Hudzaifah pada saat menyediakan wudu Nabi SAW untuk Rasulullah berwudu, menyediakan air untuk berwudu, Hudzaifah melihat Nabi berwudu, ketika berkaitan dengan kaki, beliau cuma mengusap sepatu beliau, bagian atasnya. Di situ menunjukkan bahwasanya kita yang tidak safar ini sekalipun boleh mempraktekkan ini. Yang ketiga dari hadis ini juga dibolehkan jawazu qaul insan li rajul azim innahu bala. Boleh kita mengucapkan, bolehnya ucapan seseorang untuk seseorang yang agung, yang mulia. Maaf ya, kencing sama buang air kecil itu kan yang mana yang lebih santun, lebih sopan? Buang air kecil kan? Atau lebih santun lagi, lebih sopan lagi qada'ul hajat. Bukan begitu? Nah, tapi boleh enggak kita mengucapkan si fulan lagi kencing tuh? Boleh. Tidak mengapa, meskipun tuh orang mulia.
Tadi Hudzaifah bin Yaman menceritakan tentang sosok Nabi. Bala yabulu kuntu ma'an Nabi SAW fabala, aku bersama Nabi SAW. Dan pada waktu bersama Nabi itu, Nabi ke toilet, ke restroom. Beliau sedang apa? Sedang kencing, kata siapa? Hudzaifah bin Yaman. Artinya kalau misalnya ditanya, Ustadz kemana Ustadz? Ustadz lagi kencing. Boleh nggak begitu? Boleh, bukanlah berarti menjatuhkan derajat dan martabat itu Ustadz. Tidak. Ya, Hudzaifah bin Yaman, Masya Allah. Akhlak, adab, Masya Allah. Cuma ini menunjukkan bolehnya mengucapkan hal seperti itu. Tidak mesti ya kita kena biasa ya menghaluskan bahasa itu. Lagi ke kamar mandi. Kan bahasa kita begitu. Lagi ke kamar mandi. Mafhum dong. Imma buang air besar atau buang air kecil. Ya, mana Ustadz? Lagi di kamar mandi. Tapi kan Ustadznya info. Pak Eman, ana mau kencing nih. Subhanallah. Pak Muhammad nanya, si Ustadz kemana? Kata Pak Eman, lagi kencing. Boleh nggak? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu alam. Taib. Nah ini kira yang berkaitan dengan pembahasan kali ini. Ya, 2 hadis sudah kita bahas. Yang jelas disyariatkan pengusapan sepatu atau kaos kaki pada saat berwudu, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum